Semenjak perilisannya, film animasi Justice League Dark Apokolips War menjadi salah satu film animasi yang paling dibicarakan di kalangan para fans superhero. Gimana enggak, film ini berhasil menghibur para penonton dengan jalan cerita yang menarik dan pertarungan yang menegangkan dari awal hingga akhir film. Namun, layaknya seperti film lainnya, film ini juga menyisakan beberapa pertanyaan yang mungkin membuat penontonnya kebingungan. Disitulah kami mengambil alih. Kami akan mencoba menjelaskan beberapa adegan di dalam film ini yang mungkin membuat kalian bingung. Makanya tetap tonton terus hanya di Multiverse Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu, film ini sebenarnya memiliki rating R alias restricted alias tidak cocok ditonton oleh mereka yang berusia di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Karena film ini menyajikan adegan-adegan sadis dan kalimat-kalimat kasar di sepanjang filmnya. Dan film ini juga mendapatkan skor 8/10 dari IMDb dan 100% dari Rotten Tomatoes. Wah, seger banget ya skornya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa bintang utama dari film ini adalah Konstantin. Sebenarnya jawabannya ada di judul film ini. Jika kalian lupa, film ini berjudul Justice League Dark Apokolips War. Meskipun melibatkan Justice League dan Teen Titans, namun film ini adalah sebenarnya sequel dari film Justice League Dark yang rilis pada tahun 2017 kemarin. Justice League Dark sendiri merupakan tim pahlawan super layaknya Justice League, namun di bidang yang menyangkut sihir menyihir. Tim ini dipimpin oleh Konstantin, kemudian ada Zatanna, Deadman, Etrigan, Black Orchid, dan Swamp Thing. Ya, walaupun sebenarnya hubungan antara Konstantin dan Swamp Thing ini cukup rumit dijelaskan. Kemudian kalian pasti ingat, Superman bilang ke seluruh anggota Justice League dan Teen Titans bahwa Darkseid sudah berusaha menginvasi bumi 2 kali. Bagi yang belum tahu, kejadian pertama itu terjadi di film Justice League War yang menjadi awal terbentuknya Justice League, dan yang kedua pada film Reign of the Superman, di mana Darkseid mengendalikan cyborg Superman untuk menguasai bumi. Kalian wajib nonton. Jadi, kok bisa Darkseid ngelihat rencana mereka dari mata robotnya Cyborg? Bagi kalian yang lupa, Cyborg itu kan tercipta dari kekuatan Mother Box. Sedangkan Mother Box hanya dapat dibuat di Apokolips saja dan hanya oleh orang tertentu. Jadi, basically Darkseid atau siapapun di Apokolips bisa melihat apa yang Cyborg lihat tanpa terdeteksi. Nah, kita semua tahu bahwa Justice League dikalahkan dengan mudah dan beberapa ditangkap. Namun, kenapa Superman dibebaskan dan dikembalikan ke bumi? Sebenarnya jawabannya ada di film tersebut bagi yang sadar. Nah, tujuan Superman dipulangkan ke bumi adalah untuk menurunkan moral para pemberontak yang akan menentang Darkseid. Karena Superman adalah salah satu hero terkuat, membuatnya lemah tidak bisa berbuat apa-apa, dan menunjukkannya pada semua orang merupakan ide yang mengagumkan menurut kami dan Konstantin. Bagi kalian yang pembaca komik, pasti tidak asing lagi dengan kursi Mobius atau Mobius Chair. Batman pernah memakai kursi ini dan menjadi dewa. Tapi, kenapa dia malah menjadi bawahan Darkseid di Apokolips War? Sebenarnya jawabannya ini juga ada dijelaskan di dalam film, bahwa Darkseid tidak hanya menyatukan Batman dengan kursi Mobius, namun juga memasukkan kesadaran Darkseid ke dalam Batman. Terus kenapa sih Raven kelihatan begitu lemah dalam film? Seperti beberapa pertanyaan lainnya, ini juga sebenarnya sudah dijawab di filmnya, yaitu dia harus menjaga iblis yang bernama Trigon yang merupakan ayah dari Raven. Kalian bisa melihatnya dan mengenalnya lebih baik lagi dengan menonton film Justice League vs Teen Titans beserta alasan Trigon ingin membunuh Damian Wayne. So, di mana sebenarnya tempat Konstantin dan kawan-kawan menemukan Damian? Damian Wayne memang menyandang marga bapaknya, Wayne, tapi dalam darahnya juga mengalir darah dari Al Ghul. Dia merupakan anak dari Talia Al Ghul, cucu dari Ra's al Ghul, kepala dari League of Assassins. Jadi kami yakin tempat dia berada adalah markasnya League of Assassins. Nah, di markas itu kita melihat adegan di mana Dick Grayson kembali hidup, padahal kita tahu dia gugur dalam serangan Paradooms ke bumi. Seperti yang dibilang Raven, Damian menghidupkan kembali Dick dengan Lazarus Pit. Nah, sebenarnya penggunaan Lazarus Pit ini memiliki peluang mengembalikan orang yang sudah meninggal kembali hidup seperti biasa. Namun, lebih besar kemungkinannya mereka hidup tanpa jiwa atau ada sesuatu yang ikutan masuk ke jiwanya. Nah, itulah yang terjadi pada Nightwing sehingga dia seperti sekarang keadaannya.
Kemudian kalian pada ingat kan saat tim Superman melihat Lois Lane melawan Harley Quinn? Nah, kami bukan mau membicarakan adegan yang itu. Yang mau kami jelaskan adalah adegan di saat Konstantin mengatakan, "Sial, ada mantanku." Oh, bollocks is my ex. Dan Raven berpikir yang dimaksud adalah Harley Quinn. Kami yakin sebagian dari kalian juga berpikir yang sama pada awalnya. Dan ternyata yang dimaksud Konstantin bukanlah Harley Quinn, melainkan King Shark. King Shark is a shark. Nah, bagi yang nggak tahu, sebenarnya Konstantin ini seorang yang biseksual, orang yang suka laki-laki dan perempuan. Tapi yang nggak masuk di akal adalah King Shark itu adalah seorang manusia hiu. King Shark is a shark. Tolonglah, kayak mana caranya coba? Gila memang. Saat tim Superman datang ke Apocalypse, mereka melawan kelompok anak buah yang disebut Darkseid sebagai Furies, yang beranggotakan Mera, Martian Manhunter, Hawkman, Kory atau Starfire, dan Wonder Woman. Ada dua hal yang akan kami jelaskan mengenai kelompok ini. Pertama, Furies di komik sebenarnya bernama Female Furies, yang berisikan hanya wanita-wanita tangguh yang melayani Darkseid meraih tujuannya. Dan yang kedua, satu-satunya anggota Furies di film ini yang akurat komik adalah Wonder Woman, yang pernah menjadi salah satu anggota Female Furies di komik event Final Crisis. By the way, ada nggak yang ingat para superhero yang menyerang bor inti bumi punya Darkseid? Nah, kalau ada yang bertanya-tanya nasib mereka itu sudah gugur. Sebenarnya dari awal ini merupakan master plan atau grand plan, atau apapun yang ingin kalian sebutkan lah. Jadi pada dasarnya rencana ini memang sudah rencana bunuh diri, yang memang jika tidak berhasil maka tidak akan ada rencana lain yang berhasil. Maka di pertarungan mereka, kita lihat tidak ada satupun dari mereka yang lari walaupun sudah terdesak. Begitu juga pada kelompok Lois Lane yang bertahan di Menara Lex. Dari awal sebenarnya, Lois tahu bahwa dia tidak akan selamat dalam serangan para Dooms. Namun dia tidak mengatakannya pada Superman agar Superman tetap fokus ke rencana utama. Terus untuk Trigon nih, kenapa sih dia mau membantu para hero untuk melawan Darkseid? Sebenarnya jika dipahami, dia melawan Darkseid tidak hanya untuk para hero, namun untuk memuaskan dirinya. Dia adalah sang iblis. Tolong garis bawahi ya sangnya itu teman-teman. Etrigan, walaupun mati melawan Cyborg Wonder Woman, terlihat bahagia karena akhirnya dia menemukan lawan yang sepadan. Jadi pada dasarnya mencari lawan yang sepadan adalah kebiasaan para iblis. Ditambah, Trigon dari awal hanya ingin dibebaskan saja, dan sebenarnya dia mencintai Raven, anaknya. Bisa jadi itu salah satu alasannya membantu para hero agar anaknya selamat. Walaupun iblis, Trigon tetap sayang pada anaknya. So sweet. Nah, itu di atas untuk beberapa detail simpel yang mungkin membuat kalian kebingungan. Sekarang untuk plot utamanya. Jadi dari awal ini semua adalah master plan dari Batman. Dia sadar bahwa serangan mereka yang 2 tahun lalu itu tidak akan berhasil. Seperti kata Damian, kami kutip, sebuah pasukan tanpa pembunuh bukanlah pasukan sama sekali. An army without killers is no army at all. Pada dasarnya, Justice League mengadopsi peraturan jangan membunuh. Batman yang tersadar akan hal ini segera meminta Zatanna untuk menanamkan sugesti pada Konstantin agar dia melarikan diri di saat terdesak. Kenapa sih harus Konstantin? Konstantin ini ibarat Batman di bidang sihir. Dia merupakan detektif yang handal dan Batman sadar akan hal itu. Itu sebabnya Konstantin sendiri bingung kenapa dia bisa kabur dari pertarungan saat melihat wanita yang paling dicintainya dimakan hidup-hidup. Jadi, apa yang terjadi di film sudah diperhitungkan oleh Batman. Bravo memang Batman dan Konstantin, keren kali bah. Bagi yang mau nonton DC Animated Movie Universe atau DCAMU, kami akan bantu urutkan. Kalian wajib nonton Justice League Flashpoint Paradox, berikutnya ada Justice League War, berikutnya ada Son of Batman, kemudian ada Justice League Throne of Atlantis, habis itu ada Suicide Squad Hell to Pay, berikutnya ada Batman vs Robin, berikutnya Batman Bad Blood, kemudian ada Justice League vs Teen Titans, berikutnya ada Justice League Dark, kemudian ada Constantine City of Demons, berikutnya ada Teen Titans The Judas Contract, kemudian ada The Death of Superman, berikutnya ada Reign of the Superman, kemudian ada Batman Hush, kemudian ada Wonder Woman Bloodlines, yang terakhir Justice League Dark Apocalypse War.
Jangan lupa juga ada film pendek berjudul Nightwing dan Robin yang berada di timeline saat Justice League Throne of Atlantis. Film pendek ini bisa kalian tonton di YouTube. Sebenarnya nggak ada penjelasan resmi urutan timeline film di atas. Ini kami susun berdasarkan perhitungan kami sendiri dan beberapa sumber lainnya. Sekian dulu penjelasan detail besar dan kecil dari film Justice League Dark Apokolips War. Jika ada detail yang terlewatkan bisa dicantumkan di kolom komentar atau bisa nonton video rekapan kami sebelumnya. Mana tahu di video itu ada yang kalian cari. Nah, untuk penjelasan ending film ini bisa kalian lihat di video kami lainnya. Silahkan ditunggu. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian sebagai dukungan kalian kepada kami dan agar kami lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami update. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa.